mutakabir. Dari siapa? Dia salah, ya, dia melanggar aturan, lalu dinasehati, lalu malah membela diri, bahkan meremehkan orang yang menasehatinya. Makasih Om. Itu termasuk mutakabir, orang yang sombong. Makanya Nabi juga bersabda, al-kibru adalah menolak kebenaran dan merasa bangga dari manusia. Alhamdulillah ini nazar. Itu yang pertama kriteria. Izo anifah. Jika diberikan wu'izo itu nasihat, ya, mau izo, maka dia membangkang, ya, maka dia meremehkan. Wa in wa'adha, tapi kalau dia sedang bernasihat, anifah. Anifah itu maknanya adalah memperhebat daripada nasihatnya. Wah, jadi nggak sinkron. Ketika nasihatin orang bagus, tapi ketika dinasehatin kagak terima. Nah, inilah bagian dari apa namanya disebut dengan al-mutasabbir, ya, orang yang sombong. Nauzubillah, cuma nauzubillah ini. Wa kullu man ra'a nafsahu khairan, maka setiap orang yang memandang melihat dirinya itu lebih baik min ahadin, dari seseorang, min khalqillah, daripada makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, daripada makhluk-makhluk Allah, bahwa mutakabbirun, maka itulah daripada orang yang sombong, atau dalam bahasa Arab mutakabbir. Takabur itu adalah sifatnya, mutakabbir, ya, pelakunya, ya. Padahal al-mutakabbir itu secara sejatinya Allah, ya, al-khaliq, al-mutakabbir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, asmaul husna. Allah itu sifatnya mutakabbir. Hanya dalam hadis qudsi dikatakan al-kibriya ridai wal 'azamatu libasi, atau kama qala. Kesombongan itu adalah pakaianku, dan apa namanya, kebanggaan itu adalah sorbanku, atau kesombongan itu adalah ridaku. Maka barang siapa yang mengambilnya dariku, itu akan mencabut dengan paksa. Hadis kutsinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwa mutakabbir bal yanbaghi, kan tetapi selayaknya, ya, laka untukmu, anta alama, engkau mengetahui, annal khaira man huwa khairun indallah, bahwasanya kebaikan yang sejati itu, kebaikan yang memang benar-benar kebaikan, itu ada pada orang yang memiliki kebaikan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Al khair man huwa khairun indallah, kebaikan itu adalah orang yang memang punya kebaikan di sisi Allah. Bidaril akhirah, nanti di dunia, di akhirat, ya, di negeri akhirat. Jadi di dunia berarti kita belum bisa itu memastikan bahwa itu adalah kebaikan, bahwa itu adalah orang baik. Kenapa? Karena semuanya itu patokannya nanti indallah, bidaril akhirah, di sisi Allah, dan nanti di akhirat. Wadzalika, dan yang demikian itu ghaibun, gaib, ya, sesuatu hal yang kita nggak bakal tahu. Makanya jangan pernah memandang yang baik itu benar-benar baik atau yang jelek itu jelek. Ya, belum tentu juga. Wadzalika ghaibun wa huwa mauqufun 'ala al-khatimah, dan itu akan terhenti di dalam apa namanya ujung akhir khatimah semuanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ibrah bil khawatim, patokan seseorang itu adalah nanti di akhir hayatnya. Nasallallahu alaihi wasallam, nasallallahu husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Jadi ujungnya itu hidup ini selama berapa tahun belum jadi patokan, ya, belum jadi patokan. Fa'itiqaduka, maka keyakinanmu fi nafsika, di dalam dirimu, annaka khairun, bahwasanya engkau itu baik, min ghairika, dari orang lain, jahlun, maka itu adalah kebodohan yang nyata. Kalau kita udah ngerasa lebih baik dari orang lain, nah itu adalah kebodohan yang benar-benar bodoh. Jahlun mahdud, kata Imam Ghazali. Bal, akan tetapi yang bagi anda tanzura ila ahadin, selayaknya jangan kau memandang kepada seseorang illa, kecuali wa tara annahu khairun minka, bahwasanya engkau memandang orang itu lebih baik daripada dirimu. Intinya jangan pernah memandang diri kita lebih baik dari orang lain, tapi pandanglah orang lain itu lebih baik
diri itu yang akan bisa selamat. Ya walaupun terkadang secara zahirnya ini orang memang maaf juga, ini orang memang udah parah melakukan maksiat, tapi tetap setelah itu kita harus sadar di dalam hati kita bahwa kita juga nggak boleh merasa lebih baik dari karena itu nanti akan tertanam daripada sifat kesombongan. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan keutamaan itu untuknya atas dirimu, jadi milik dia ya, atas dirimu itu nanti akan bisa selamat. Fa in ra'aita saghiran, kalau kamu melihat anak kecil, kalau kamu melihat apa orang yang umurnya di bawahmu misalnya, qulta, maka kamu katakan hadza lam ya'sillah, ini orang belum bermaksiat kepada Allah. Wa ana asaituhu, sedangkan aku sudah bermaksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairun, maka tidak meragukan lagi bahwasanya anak kecil itu orang yang lebih muda dari kita, itu dia lebih baik dari diri. Wa in ra'aita kabiran, kalau kamu melihat orang yang sudah besar, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah umurnya lebih tua, qulta, kamu katakan dalam hati, hadza qad abadallaha ta'ala qabli, ini orang telah beribadah kepada Allah sebelumku, fala syakka annahu khairun minni, maka tidak ragu lagi bahwasanya dia lebih baik dariku. Masya Allah. Cara mengatur hati agar tidak punya sifat sombong. Ketemu junior, ya kita ngerasa kita lebih banyak maksiat, dia dikit maksiat. Kenapa? Junior umurnya masih sedikit. Melihat aki-aki, ya mandang dirinya, ya apa namanya, dirinya itu yang udah tua lebih banyak ibadah. Nah, kalau mau hitung-hitungan sama nggak usah dilihat dari yang lain, sujudnya aja orang tua udah lebih lama dari kita, sholatnya udah lebih lama dari kita. Kita baru berapa tahun? Saya umur 35 tahun, hitung orang 50 tahun, dia udah selisih berapa tahun itu dengan sujud, dengan ibadah, dengan puasa Ramadan, pasti jauh. Ya, dia lebih mengunggul. Sehingga itulah yang makna di dalam hadis laisa minna ma lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana, bukan bagian dari kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang tua atau menyayangi yang muda. Nah, ini tips lah agar kita selalu tawadhu, agar kita selalu dalam hati tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, wa in kana aliman, pernah lagi yang pertama. Dan kalau seandainya ini orang alim, buat kita dulu, ustaz, kiai, kalau dia orang alim, qulta, katakan pada dirimu ya, hadza u'tiya malan wa balagha malan ablu, ini orang alim ini telah diberikan apa yang belum aku diberikan, apa yang belum aku diberikan. Sebelum saya belajar toharoh, orang alim itu belajar toharoh dulu. Ya kalau melihat orang alim, ustaz, sebelum kita belajar sholat, malam aku, dan telah mencapai dari apa yang sebelum aku capai, atau telah balik lebih dulu sebelum aku balik. Ya, kalau melihat daripada orang alim. Wa alima ma jahil, dan lebih mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Wa kaifa aku mislahu, maka seperti apa aku bisa menjadi semisalnya? Wa kaifa aku wa in kana jahilan. Nah, itu tadi kalau ketemu orang alim ya. Nah sekarang kalau ketemu orang bodoh, gimana? Qulta, kamu katakan lagi, hadza qad asallaha bi jahil, ini orang telah bermaksiat kepada Allah dengan kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku bermaksiat dengan ilmu. Fa hujjatullah ala akadi, alayya akad, maka hujjah bagi Allah atas diriku itu lebih terang. Nanti akan lebih dulu disiksa orang alim yang berdosa ketimbang orang jahil yang karena orang jahil berdosa karena ketidaktahuan, tapi kalau orang alim tahu dia hukumnya, tahu dia ini baik ini buruk, ini halal ini haram. Gak hanya orang alim aja sih, ini alim ini gak mesti ustaz kiai sebenarnya. Antum yang ngaji yang udah tahu halal haram itu secara sederhananya dalam itu udah masuk kategori alim. Cuma jangan aku alim gitu, ini orang alim nih, bisa alim nih jangan. Ya. Maksudnya yang penting bahasa secara lughatan alim itu artinya apa? Orang yang mengetahui. Ini bandingannya dengan mungkin antum punya teman di luar sana yang nggak ngaji sama sekali, nggak tahu hukumnya begini, nggak tahu hukumnya begini.
kalau ketemu orang alim, ya Allah, mungkin dia bermaksiat karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, sedangkan kita bermaksiat karena tahunya kita, maka hujah Allah buat kita lebih besar, ya, lebih akad, ya, lebih ditentukan. Wa ma adri bima yaktimuli, dan aku tidak tahu dengan apa Allah mengakhiriku. Wa bima yaktimuli, dan juga dengan apa Allah yaktimulah, mengakhirkan dia. Maksudnya kita nggak tahu akhir kita juga nggak tahu akhir hayat di dia. Sama-sama semuanya majhul, nggak ada yang tahu akhir hayat seperti apa. Karena dalam hadis ada orang yang udah jaraknya dengan surga tinggal sejengkal, tapi didahului catatan ahli neraka, akhirnya dia berbuat ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang ditakdirkan ahli neraka juga, tapi karena udah didahului, fayasbiqu alaihi kitab, didahului catatannya bahwa dia ahli surga, di akhir hayat akhirnya dia berbuat amalan surga, masuk surga. Jadi itulah semuanya, nggak ada yang tahu dengan akhir hidup kita, sedangkan patokannya itu adalah di. Makanya kadang ya, berbicara dengan fakta, berapa banyak orang dianugerahi wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, padahal di mata masyarakat hanya orang biasa, ya, hanya orang biasa, meninggalnya dalam keadaan meninggalnya dalam keadaan sholat, ya, abang ambilin aku itu, dia tahu bukan perlu awal itu ada jamaah umroh itu meninggal nenek-nenek di kursi roda, dalam keadaan wudu, sedang siap-siap menuju sholat ya udah nggak usah Jumat, berisi ya, karena di sana di Nabawi diperbolehkan untuk sholat Jumat, ya, meninggalnya hari Jumat dalam keadaan wudu di masjid apa nenek-nenek juga. Masih banyak lagi, ada lagi orang meninggal dalam keadaan dulu di Mekarsari ada kejadian di mana Al-Maghfirah itu ada yang meninggal ya, dalam keadaan sholat isya. Siapa dia? Tukang sayur. Tukang sayur. Saya kalau dengar berita begitu, Ustaz terpukul ini. Ustaz gimana meninggal ya? Jadi ketemu orang yang bermaksiat seperti itu, kita jangan meremehkan. Wa in kana kafiran, sekalipun ketika bertemu dengan orang kafir, kulta, kamu katakan la akri, aku tidak tahu, asa ayyaslama, bisa jadi dia masuk Islam, wa yahtimu lahu bi khairil amal, dan dia akan berakhir dengan kebaikan amal, wa yansuru bi islamihi, dan keluar dengan Islamnya dia minal junub, daripada dosa-dosa, karena tansulu sya'ra minal ajin, seperti keluarnya kulit-kulit gandum dari adunan tepung, ya, jadi terpisahkan gitu. Itu ibarat orang kafir yang masuk Islam, keluar daripada dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala." Orang yang bertaubat dari satu dosa, dan dosa yang paling besar adalah syirik, udah kaman la dzambala, seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Ya, 50 tahun, 60 tahun dengan gelimangan dosa dan maksiat, lalu masuk Islam. Jadi masa kafirnya maksiat mulu, kafir masuk Islam, habis semua. Itu maha besarnya Allah Ta'ala, maha luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Makanya la ilaha illallah ini dahsyat. Bahkan sampai ulama katakan la ilaha illallah lebih dari istighfar, lebih dari istighfar. Kalau astagfirullahaladzim masih ada kemungkinan diampunin atau tidak, tapi kalau udah la ilaha illallah, buat orang yang kafir mengucap itu yakin dalam hatinya pasti akan diampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Wa in kana kafiran. Naam. Wa amma ana, adapun aku, maksudnya ketika kita memandang orang kafir, ya, kafir di sini juga kalau dalam fikih mungkin kafir zimmi, ya, kafir yang berdamai dengan pemerintah, berdamai dengan kita, tinggal di lingkungan kita, namanya kafir zimmi. Ya, tapi kalau kafir harbi, ya memang wajib diperangi. Adapun aku waliyadzubillah, semoga dan berlindung kepada Allah, fa'asa, bisa jadi ayyudillani Allah Ta'ala, Allah mensesatkan aku,
fa'akfuru, maka aku bisa kufur, bisa kafir, fayahtimuni bisyarril amal, maka berakhir padaku dengan keburukan amal, fayakunu huwa gadan minal muqarrabin wa akunu minal mub'idin. Sedangkan dia nanti di hari kiamat termasuk orang yang dekat dengan Allah, dan aku menjadi orang yang jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita juga masih tetap khawatir bagaimana akan lepas, akan kotor dari diri kita. Ya, melihat orang kafir, ya udah, ya jangan terlalu bangga juga. Ya, tapi kalau dalam hati kita doakan boleh, ya sambil kita doakan. Karena Rasulullah saja pernah menangisi jenazah, ya, yang ternyata jenazahnya bukan sahabat Nabi, bukan orang Islam. Ya, jenazah lewat Rasulullah nangis. Terus kata sahabat, innahu nasrani, innahu ahlul kitab, itu adalah Nasrani ya Rasul. Ya, dia ahlul kitab. Lalu kata Nabi SAW, satu jiwa terluput, terlepas dariku, ya, tidak beriman maksudnya kepada Allah, itu yang membuat aku sedih. Saking risaunya kita punya Nabi, ya, ada orang mati dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Yahudi, nangis nih. Ya, jadi benar-benar itu ya, rasa cintanya Nabi kepada umat, ya, kepada umat, kepada kita semua. Fala yakhrujul kibara min qalbika, maka tidak akan keluar itu kesombongan dari hatimu. Ya, kalau kita terapin yang tadi, melihat anak kecil, melihat orang tua, melihat orang alim, melihat orang yang bermaksiat, melihat orang bodoh, melihat orang kafir sekalipun, la yakhruj minal kibr, nggak akan keluar tuh daripada sifat sombong dari hati kita. Illa, kecuali bi anta'rifa, dengan kau mengenal, mengetahui annal kabira, bahwasanya orang yang besar itu man huwa kabirun indallah, yaitu orang yang memang besar di sisi Allah. Sama seperti tadi, al khair, kebaikan itu adalah kebaikan orang yang memiliki kebaikan di sisi Allah. Sedangkan Allah memiliki hamba-hamba yang tersembunyi loh di bumi ini. Ya, apa dalam hadis, rubba ash'af akbar lau aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa jadi orang yang berjalan di muka bumi ini ash'af. Ash'af itu lusuh, compang-camping, ya, akbar, penuh dengan debu, ya. Lau aqsama 'ala Allah, tapi kalau udah bersumpah kepada Allah, la abarra, Allah akan membebaskan sumpah. Maksudnya dia mau doa dijawab sama Allah. Gara-gara adanya dia, ya, bala ini tidak jadi turun. Nah, makanya kita jangan pernah memandang orang yang remeh. Kelihatan lusuh, compang-camping, bisa jadi wali, itu. Ya, Allah menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara. Di antaranya menyembunyikan kekasihnya, wali-walinya di antara manusia. Tujuannya agar kita tidak memandang semua makhluk Allah. Itu maknanya seperti itu. Jadi al-kabir, orang yang besar, itu man huwa kabirun indallah. Dan Odi besar di dunia, besar di sisi Allah nanti. Besar di dunia, besar juga di sisi Allah. Masya Allah. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Ya, kita punya kawan sendiri udah jadi contoh buat kita, ya kan? Almarhum, wafatnya bagus, sholatnya masih tetap jalan, lagi dalam keadaan sakit, meninggalnya hari Jumat. Yang walaupun dalam kehidupannya yang lebih tahu juga, kita juga tahu, tapi Allah wujudkan itu semua. Ayo, kita sendiri, anak sendiri belum tentu, cemburu kita. Ya, almarhum, ya, kita punya kawan, subhanallah, ya, bisa nggak nyangka dapat itu prestasi di atas prestasi. Wafat husnul khotimah di hari yang baik, tempat yang baik, waktu terbaik, ya, sebelum subuh lagi. Ya, di mana malaikat lagi pada turun. Oh, pelajaran apa kita, Ibrahim? Ya, mudah-mudahan kita juga husnul khotimah. Amin. Al-kabir man huwa kabirun indallah. Orang yang besar itu orang yang besar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia besar, ya, karena jabatan 4 tahun selesai. Ya, yang udah jadi presiden, udah selesai presidennya, mau jadi apa dia? Ya, dihormatin ya karena masih di dunia aja. Mungkin nanti di akhirat. Jenderal di dunia. Di akhirat kagak ada bahasa jenderal-jenderal. Ya, masih hormat kita sama jenderal nanti di akhirat, nggak bakal. Ya, kalau jenderalnya nggak taat, kalau jenderal maksiat nggak bakal, nggak ada itu. Itu cuma hukum dunia aja. Ya, hanya mulia di sisi dunia orang kaya dihormati, nggak ada di hadapan Allah. Ya. Wadzalika mauqufun 'alal khatimah. Itu semua adalah mauquf. Mauquf itu terhenti udah 'alal khatimah, atas penghujung atau pengakhirannya. Ya, khatimah. Ya, ujungnya seperti apa?
wa hiya masykukun fiha, dan itu keraguan di dalamnya, masykukun fiha, keraguan di dalamnya, fayusghiruka khaufal khatimah, maka akan menyibukkanmu ya khawatir, takut dengan penghujung tersebut, dengan khatimah, an antatakabbara, dari engkau merasa sombong, ma'asyaki, bersama dengan keraguan fiha di dalamnya, ala ibadillah ta'ala, atas hamba-hamba Allah ta'ala. Fayakinuka wa imanuka fil hal, maka keyakinanmu dan imanmu di dalam keadaan tersebut la yunaqid, tidak akan membatalkan tajwizuka taghyir ya, atau tajwizuka taghayyuri fil istiqbal ya, pelampauan batasanmu ya dalam perubahan di masa depan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, muqallibal qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, akan memberikan hidayah sekehendaknya, maksudnya memberikan orang husnul khatimah, ataupun yudhillu man yasha, menyesatkan seseorang sekehendaknya, atau su'ul khatimah. Jadi keimanan, keyakinan kita di dalam hal tersebut itu tidak akan bisa membatalkan ya daripada perubahan-perubahan yang nanti akan terjadi fil istiqbal. Maksud fil istiqbal itu masa depan, fi akhir umur, di akhir daripada 20 sifat wajib bagi Allah. Setelah 20 sifat wajib bagi Allah itu ada namanya sifat jaiz bagi Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafi'lihi. Allah bisa meninggalkan ya pekerjaan, bisa mengerjakan pekerjaan dengan sekehendaknya. Jadi tidak mustahil bagi Allah hal-hal yang tersebut. Mengangkat hukum kausalitas, mengangkat hukum sebab akibat. Ini dulunya kan budak, ini dulunya kan perampok, ini kan begini. Kalau Allah berkehendak dia husnul khatimah, ya husnul khatimah. Atau sebaliknya, dulunya ini orang alim, dulunya ini orang ahli ibadah, dulunya dia begini-gini. Kalau akhirnya husnul khatimah, ya udah husnul khatimah. Itulah pentingnya ya kita merasa selalu takut, khawatir dan waspada. Makanya sampai kata Nabi, siapa orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali. Dalam hadis yang lain sih meminta surga, boleh minta surga, boleh husnul khatimah ya. Apa kata Nabi? Faqad hataqa zahra syaitan, atau kama qala Nabi, dia telah mematahkan punggungnya setan. Jadi maknanya setan itu putus asa kalau kita minta sama Allah husnul khatimah ya. Apalagi kita udah baca Allah biha ya Allah husnul khatimah. Penting husnul khatimah itu wafat dalam keadaan iman dan Islam. Dah, itu aja udah. Simpelnya itu wafat dalam keadaan iman dan Islam. Pesan Allah cuma satu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tambahan sebelum dilanjutkan di kitab Bidayatul Hidayah, ini menarik di pembahasan Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa'lam annal insan, bahwasanya seseorang manusia itu la yasta'zimu nafsahu illa wa huwa ya'taqid anna laha sifatun min sifatil kamal diniyah atau dunyawiyah. Manusia itu enggak akan pernah merasa bangga dirinya kecuali dia berkeyakinan di dalam dirinya itu ada satu sifat dari sifat-sifat kesempurnaan, baik dari sisi agama maupun sifat duniawiyah. Jadi orang nggak mungkin bisa ada sifat sombong kalau nggak punya sifat kelebihan itu. Kelebihannya bisa dari 2 sisi, bisa dari diniyah maupun duniawiyah, dari sisi agama maupun sisi duniawi. Maka di sini beliau suguhkan asbabul kibri sab'at. Sebab-sebab sombong itu ada 7. Sebab-sebab sombong ada 7. Kita yang ada di dalamnya awal hati kita. Pertama, al-awwal al-ilmu, yaitu ilmu. Wah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, afatul ilmi al-khuyala. Penyakitnya ilmu itu adalah kesombongan atau orang-orang yang sombong. Biasanya orang punya ilmu suka sombong. Nah, orang bego jangan kalah kayak kasih gitu deh. Gue lebih tahu dari lu. Udah ngomongnya begitu dan auzubillahi min dzalik. Ya saya itu pekerjaan sufaha itu ya, orang-orang sapi, orang-orang bodoh, naudzubillah. Khuyala ini makna dasar katanya itu khoil itu artinya kuda ya. Apa hubungannya kuda sama sombong? Karena zaman dulu, zaman sekarang juga sama, orang naik kuda itu dadanya ke depan. Kalau ada orang naik kuda tawadu ya, itu namanya khoil
lain itu diibaratkan daripada lu naik kuda kan gitu. Kalau ada orang naik kuda, tahu dia nggak ada. Oh naik kuda bro, udah udah sombong. Kalau sekarang ya orang udah naik Mercy, udah naik apa? Naik Ferrari, naik Ducati, dan Ducati. Dia naik Ninja, ZX, kalau naik apa namanya Beat mah aman kan, nggak ada sombong. Kalau naik ini nih, naik Vario sama Vario juga, PCX ya. Naam al-khuyala wal ilmul haqiqiyyu huwallazi ya'riful insan bi nafsihi wa rabbahu. Padahal ilmu hakikat itu adalah yang bisa mengenal manusia akan dirinya dan Tuhannya. Ilmu hakikat atau hakikat ilmu itu yang bisa mengenali dirinya dan juga Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Wa khatrul khatimati wa hujjatullahi 'alal ulama. Ya, dan apa namanya khatrah, ya kesalahan gitu. Ujung apa namanya khatir, ya kesalahan daripada penghujung itu wa hujjatullah, dan hujahnya Allah atas para ulama. Wa idhamu khatril al-ilm, ya, dan paling besarnya khatir itu satu hal yang bisa apa namanya membahayakan, ya membahayakan itu adalah ilmu. Makanya di awal-awal Imam Ghazali di kitab ini udah apa namanya wanti-wanti bahasanya, menuntut ilmu niatnya dengan nambah dekat kita kepada Allah, bukan buat nyala-nyalain orang, bukan buat merasa kita dikatakan orang alim apa enggak, juga bukan buat dakwah, bukan orang yang mati jadi ustaz, jadi panggilan ramah di mana-mana, enggak sampai seperti itu, daripada ilmu manfaat. Jadi sebab kesombongan pertama itu adalah ilmu. Berarti ini dari sifat kamal diniyah, kesempurnaan dalam agama. Yang dikasih rezeki oleh Allah ilmu, tapi buat sombong. Yang kedua, wasani al-amal wal ibadah. Beramal dan ibadah. Ya, apalagi orang nih ahli ibadah nih, lebih kencang nih bisikan kesombongannya, lebih kencang daripada bisikan kesombongannya. Dia bisa sholat sunat duha, melihat temennya kagak sholat duha, miskin duha lagi. Padahal duha sendiri juga hukumnya sunnah kan gitu. Ya nggak ngerjain juga nggak apa-apa kan hukum. Tapi sampai segitunya, itu hati-hati juga. Ya, harusnya gimana? Kalau kita udah sholat duha, alhamdulillah, engkau masih bisa memberikan apa namanya hidayah. Kau bisa sholat duha. Ya, melihat temen yang nggak sholat duha, doain biar dia ya rezekinya lancar. Ya, kalau dia rezekinya lancar juga kesenangan buat kita. Apa yang menjadi kesenangan orang lain menjadi kesenangan kita. Cakep banget udah hati ya, di amal dan ibadah. Wal ulama wal ibad fi afatil kibri ala salasi darajatin. Ulama dan ubad, ya maaf bukan ibad, berarti ubad, ahli ibadah. Ya, ibadur rahman, ada ibadah. Ulama dan ahli ibadah itu di dalam penyakit kesombongan itu ada 3 derajat. Ada 3 derajat. Bercabang lagi, ini masih sebab kibir, sebab sombong yang kedua. Pertama, derajat tersebut adalah ayyakun al-kibru mustaqirran fi qalbihi. Ya. Sombong itu benar-benar mustaqir, berporos, bersarang dia. Terus istiqomah bahasanya, kan? Mustaqir itu. Wa syamsul ladzi tajri li mustaqarril laha. Itu mustaqar itu porosnya itu benar-benar tertanam di dalam hatinya, naudzubillah. Yara nafsahu khairan min ghairihi, dia memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Illa annahu yajtahid wa yatawadhu, kecuali kalau dirinya berusaha menepis itu dan bertawadhu dan melakukan pekerjaan orang yang melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Yang kedua, ayyudhira dzalika ala af'alihi bitarafu' fil majalis. Dia menampakkan yang demikian itu atas pekerjaannya dengan mengangkat-ngangkat di majlis-majlis. Wa taqaddum 'alal akram, dan merasa terdepan atas teman-teman akram, ya, daripada apa namanya ashab, ya, sahib-sahib. Wa izharul inkar 'ala man yaqsiru fi haqqihi, dan menampakkan ingkar atas orang yang memangkas atau memotong di dalam haknya. Ya, giliran diganggu nih haknya dia, wow, dia sangat ingkar dia. Wa adna dzalika fil 'alim ay yasghara khaddahu linnas ka'annahu mu'radun anhum, wa fil 'abid ay ya'basa wajhu ka'annahu mutanazzilun 'anil nas. Nah, itu kalau ulama ya, derajat daripada yang kedua.
ulama merasa lebih terdepan di dalam majlis-majlisnya, dalam teman-temannya, dengan teman-temannya. Ini bahasa besar, maaf ya, kita ya kagak melihat yang kanan kiri gitu. Sama kiai sama habib, majlis itu berapa orang? Majlis gue 100 orang yang datang, gua nih 500 orang, wah gitu di belakang begitu. Murid gue banyak, dengan murid aneh banyak. Wah karena itu ada, berarti ada nuktoh minal kibir, ada sedikit daripada kesombong, merasa bangga, tagadum dari ya, merasa terdepan, tarafuk, mengangkat-ngangkat. Habis ini alhamdulillah begini begitu. Ya, kena senjata semua kita udah baca kitab ini semuanya. Ya. Yang kedua, kalau dia orang abid tadi ubad jamaknya, ahli ibadah, ya'bas wajhahu, masam mukanya, cemberut di dalam wajahnya itu kalau melihat orang-orang itu tidak beribadah. Jadi ngerasa hina gitu. Anin nas mustakbirun lahum, dalam keadaan marah atau dalam keadaan meremehkan mereka semua. Dalam keadaan meremehkan. Ada dulu nih orang-orang Wahabi, dia mukanya cemberut mulu, yang ngeliat kita ahli bid'ah mulu. Begitu selesai sholat dia langsung jalannya. Kalau kita kan ada senyumnya, ada salaman, ada nanya kabar. Kalau dia enggak, udah kayaknya mukanya abasa wa tawalla. Ya, jadi sudahnya bermuka masam, berpaling lagi. Nah, itu seperti itu, naudzubillah. Yang ketiga, ayyudhiral kibra, menampakkan kesombongan itu dengan lisannya, hatta yad'uhu ila da'wa al-mufakhara wa tazkiyatun nafs, sampai menduga pada satu dakwaan dan berbangga dan mensucikan dirinya. Ka'ayyaqula al-'abid bi ghairihi, seperti orang ahli ibadah ngomong sama orang lain begini, man huwa, dia siapa? Begitu ngomongnya. Ya, sholat dan agak pernah, dia siapa? Allah Tuhan. Kadang sering kita ngomong begitu ya. Ya, itu nanti istighfar dan man huwa, ngomongnya begitu. Wa ma amaluhu, amal apaan sih dia? Ya, habis amal kita udah ngomong kayak gitu, ngerendahin orang lain. Ya, bocah ngapain kemarin itu dia siapa? Gitu. Man huwa, sampai ngomong begitu. Wa min aina zuhdahu, dari mana dia zuhudnya gitu. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, inni lam uftir mundu kada wa kada, saya aja nggak pernah berbuka puasa. Artinya puasa terus, menyombongkan dengan ibadah puasa. Wala ana mulail, saya nggak pernah tidur, ngomong gitu. Ya, maksudnya apa? Tahajud, ya, memana orang lain. Atau bagi orang alim ngomong begini, ana mutafannin fil ulum, saya ini benar-benar faknya dalam bidangnya, dan fannya, benar-benar menguasai dalam bidang ini. Ente baru kemarin belajar, saya tahu gitu, ngomong gitu. Ya, itu termasuk juga itu derajat-derajat kesombongan itu dari yang kedua nih. Ya, al-amal wal ibadah. Ya. Terus orang alim ngomong begini lagi. Ya, ini kita jauhin ya ngomong-ngomong gitu ya. Ana mutafannin fil ulum wa mutalli'un 'alal haqa'iq, saya udah benar-benar mencari secara pasti. Nah, di sini udah ada di kitab ini ya. Atau ra'aitu minasyuyukh fulanan wa fulanan, saya ini udah ketemu sama Syekh fulan bin fulan, mana udah ketemu Habib ini Habib itu gitu. Belajar agak sih ketemu doang. Ketemu doang mau ngapain, jadi berbangga-bangga gitu ya. Ana ini muridnya fulan bin fulan. Man anta, siapa engkau gitu. Wa ma fadluka, apa kelebihan ente? Wa man laqaita, lo ini pernah ketemu siapa? Nanti cuma ngaji mau sekampung doang, begituin orang. Orang alim bisa begitu. Wa maladzi samita minal hadis, apa yang kamu dengar dari hadis? Ya, jadi udah nggak perlu menceritakan kita siapa, kita siapa, belajar sama siapa, begini begitu. Jadi memang hal-hal itu harus kita jauhkan ya, agar kita terhindar dari sifat sombong. Jadi masih yang kedua ya, sebab sombong. Pertama ilmu, kedua amal. Ya, amal dan ibadah. Yang ketiga, an-nasab, ya, yaitu nasab. Falladzi lahu nasabun syarifun, maka bagi dia yang memiliki nasab mulia, yastahqir, memandang remeh man laisa lahu dzalikan nasab, orang yang tidak memiliki nasab mulia. Wa in kana arfa'u minhu amalan wa ilman, walaupun itu yang punya nasab itu lebih tinggi amalnya dan ilmunya, masuk dalam sebab kesombongan. Ya, yang ketiga itu adalah nasab. Yang keempat, al-jamal, keindahan. Wadalika aktsaru ma yajri bainan nisa. Ini kebanyakan kecantikan ini berlaku pada perempuan.
merasa cantik lebih dikit dari yang lainnya. Apa itu muka kayak knalpot? Dikata-kata gitu orang katanya. Ya, muka bopeng-bopeng kayak parutan keju. Wah, sombong bener, mentang mulus mukanya. Jamal bisa nih seperti itu. Wayad udzalika ilal ghibah, akhirnya mengajak kepada riba, ya, kepada menggunjing orang kayak gitu salah aku sih, tapi kan juga gue. Ya, saya gitu. Misalnya aja. Ya, wa dzakara uyuban nas, dan menyebutkan aib-aib daripada manusia. Jadi makanya ketika kita doa berkaca itu kan, ya sama mau laki mau perempuan, Allahumma kama hasan kafalki fahasin kun. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, penciptaanku, baguskan juga akhlak. Ya. Pakai aman di tempatnya Pak. Ya. Wal khamis yang kelima. Wal khamis yang kelima al-mal, yaitu harta. Harta ini yang menyebabkan seseorang jadi sebab sombong. Wadali kaya jadi bainal muluk. Ini biasa berlaku kepada para raja-raja fi khazainihim, di dalam perbendaharaan mereka, di dalam gudang-gudang simpanan mereka, di dalam aset-aset mereka. Ya, wa bainat tujar, dan juga di antara pedagang pembisnis fi badaihim, di dalam barang-barang mereka, wa bainad duhaqin fi aradihim, enggak tahu duhaqin maknanya. Wa bainal mutahammilina fi libasihim wa khuyulihim wa marakibihim, dan juga antara mutahammilin ini ya, orang-orang sombong yang sombongannya itu dalam pakaian, di dalam pakaian. Baju ente apa mereknya? Ya, pasar malam itu aneh diskon. Ya, bajunya dalamannya outfitnya 2 juta loh. Ya, belum jaket. Bobo. Orang dikata baju pasar malam. Ya. Nah, itu dalam pemakaian. Khuyulihim, khuyul apa sih namanya? Khail, kendaraan juga, ya. Sama dengan marakib, ya, marakib. Motor apa ini ya? Motor Supra lagi. Dihina-hina, ya, sombong gitu. Ya, sombong amat kata Mandra. Yang keenam, al-quwwatu wa takabbur, ya, yaitu kekuatan, ya, dan juga kesombongan ala ahli dha'fi, atas orang-orang yang lemah, lemah. Jangan juga itu sekarang ada orang lemah. Lalu lagi lemah. Ya, tapi kalau buat motivasi nggak apa-apa sih. Yang penting kita juga nggak merasa kita biar motivasi dia. Umi siapa? Ya, Umi Luya. Nongkrong kuat, ngaji kalau kuat. Apa Umi ente? Berarti emang benar-benar orang lemah. Ya, sholat malas dan berbincang ayo. Nah itu lemah itu namanya orang wasawi. Dan yang ketujuh al-atba'u wa talamizatu, pengikut, ya, para pengikut, muhibbin, ya, wa talamiz, murid-murid, al-gharib, ya, kerabat-kerabat, wa yajri baina dzalika, dan yang berlaku demikian itu bainal muluk, di antara para raja-raja, fil mukasarati bil junub, di dalam banyak-banyakan pasukan. Jundun, ya, TNI, ya, tentara, ngobrol misalnya. Itu berapa pasukannya? Oh, segini per batalion misalnya. Wah, ini segini. Tuh, sombong. Banyak atbah para pengikut. Ya bisa juga nanti Ewa suruh belajar deh ke situ. Para ustadz atau guru untuk banyak-banyakan murid. Oke, itu yang ketujuh. Berarti udah 7 ya. Sebab daripada sombong, saya ulang. Pertama, ilmu, ya, sebabnya. Kedua, amal dan ibadah. Kemudian yang ketiganya adalah nasab. Yang keempatnya adalah kecantikan, kegantengan. Yang kelimanya, ini kegantengan juga masuk nih, badan sispek. Entah ngatain yang gendut. Perut aneh kayak roti tawar, kayak roti sobek. Roti tawar enggak tuh? Itu yang Jamal tuh. Ya, itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima harta. Yang keenam kekuatan. Ya, kekuatan. Yang ketujuhnya adalah pengikut, murid, dan kerabat. Kemudian di sini faqulu ma huwa nikmatun wa amkana kamalan wa illam yakun fi nafsi kamalan amkana ayyatakabara bihi hatta innal fasiqa qad yaftasiru bi kasratil syuhur bil muslim. Ini lebih parah lagi nih. Wa bainal ulama fil mukasarati bil mustafidin, dan di antara ulama juga masih berbicara tentang pengikut dan murid.
di antara ulama, banyak-banyakan orang yang istifadah. Istifadah itu mengambil manfaat. Ya murid lah. Ya, wah aneh majlis aneh dihadirin gini. Maka setiap sesuatu yang dia memiliki nikmat dan memungkinkan untuk meyakininya dengan kesempurnaan, yang sekalipun tidak dimiliki dalam dirinya kesempurnaan, memungkinkan juga untuk sombong. Nggak punya kesempurnaan tapi bisa sombong juga, ini lebih parah. Kalau tadi itu yang 7 tadi rata-rata punya kesempurnaan, kamalan fiddin atau fid dunia ya, di dalam agama atau dunia. Ini kagak ada kesempurnaan tapi bisa jadi sombong terkadang saja. Seperti apa contohnya? Hatta innal fasiqa, sampai sehingga seseorang yang fasik qad yaftakhiru, terkadang bisa berbangga-bangga bikasratul fujur, dengan banyaknya dosa yang dia lakukan. Ini lebih parah lagi. Lu mabok berapa botol? 3, 2 sampai 10 botol. Kemen lu sombong sama dosa. Ini lebih parah lagi. Gak ada kesempurnaan dalam sisi agama maupun dunia, malah sombong dalam kezoliman, sombong dalam kejahatan. Udah bunuh berapa? 3. Kemen. Nih, bunuh 10 nih. Ini pelurit udah ngebunuh 10 orang. Antara begal sama begal ngobrol misalnya, ya itu udah bahlul udah itu. Ya, bener-bener balul ya orang udah. Ya. Nah, wa yatakabbaru bihi li dhannihi anna dzalika kamal wa in kana mukhti'an fihi na'udzubillahi min. Detail sekali ternyata kibir itu. Ya, sombong itu ternyata sangat detail. Nah, kita lanjut wal akhbaru, dan hadis-hadis lil hasad, di dalam hasad, wal kibir dalam kesombongan, wal riya di dalam riya, wal ujub di dalam ujub, kathiratun sangatlah banyak. Wa yakfika fiha, dan mencukupkan untukmu di dalamnya, hadisun wahidun jami'un, satu hadis yang benar-benar mengumpulkan, satu hadis yang bisa menghimpun semuanya, yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dengan sanadnya dari seseorang bahwasanya ia berkata kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az ini adalah sahabat Nabi, a'lamul halal wal haram, paling mengetahui orang halal dan haram. Jadi paling banyak mengetahui halal dan haram. Ya, ulama yang sahabat itu Sayyidina Mu'az, yang pernah digandeng tangannya disalami oleh Nabi. Terus kata Nabi, ini bukan, aku mencintai. Nggak pernah Nabi melakukan itu kepada sahabat-sahabat yang lain kecuali hanya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Beliau diutus ke Yaman berdakwah. Ya. Apa hadisnya? Haddasani hadisan sami'tuhu min Rasulullah. Hadis nih hadisan. Jadi ada orang minta ceritakan satu buah hadis yang aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fabaka Mu'az. Lalu Sayyidina Mu'az justru menangis, hatta zonantu, sampai aku mengira annahu la yaskut, bahwasanya dia tidak bisa diam dari tangisannya. Kemudian diam juga. Summa sakata summa qala wa syauqa ila Rasulillah wa ila liqa'i, dan sangat rindu, aku sangat rindu kepada Rasulullah, rindu dengan perjumpaan. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya hadisnya seperti apa. Hadis yang mencakup, menghimpun tentang hasad, kibir, riya, ujub, 4 daripada penyakit-penyakit hati. Nasallallahu afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu bersihkan daripada kita punya hati. Allahumma qadir qulubana minal nifaq wa amalana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa aqlana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya alimun ma fi sudur aqduna minal dhulumati ala hadhihi niyyah ma'adha bin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta